Selamat hari baru Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya anugerah berkat Tuhan atas kita semua. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, dan satu tema yang masih saya ingin bahas adalah tentang pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus yang dikaruniakan Allah itu bekerja dalam kehidupan orang percaya? Apa hasilnya? Apa dampaknya, dan apa yang akan terjadi ketika Roh Kudus berkarya dalam kehidupan orang percaya? Satu bagian firman Tuhan, yaitu 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7 akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Izinkan saya membandingkan dengan terjemahan sederhana Indonesia dari ayat yang sama, supaya kita punya pemahaman yang lebih mudah. Demikian firman Tuhan dalam terjemahan TSI. Karena Allah memberikan roh-Nya yang memampukan kita untuk hidup dengan kuasa, kasih, dan penguasaan diri. Ketika roh Allah memimpin hidup kita, kita tidak perlu takut. Firman Tuhan ini mengajarkan beberapa hal penting dalam kehidupan orang percaya, berkaitan dengan karya dan pekerjaan dari Roh Kudus. Apa yang terjadi ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya? Hal apa yang diterima oleh orang percaya? Yang pertama, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, Roh Kudus bekerja dengan cara memampukan orang percaya untuk hidup dalam kuasa. Jadi Roh Kudus ketika bekerja dalam kehidupan orang percaya, salah satu hal yang Roh Kudus kerjakan adalah memberikan kuasa kepada orang percaya. Kuasa apa? Bisa berkaitan dengan kuasa atas kegelapan, bisa dengan atas kuasa otoritas-otoritas yang lain, tetapi juga keyakinan saya, kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus adalah untuk membuat orang percaya hidup dengan lebih bebas dari segala macam ikatan, tetapi juga kuasa yang memampukan orang percaya untuk bertumbuh secara sehat. Sebagai contoh, ada banyak orang percaya yang sudah ikut Tuhan, sudah menjadi bagian dalam gereja, tapi tidak bertumbuh secara optimal. Mengapa? Karena ada bayang-bayang di belakangnya, ada kehidupan yang belum dibereskan sepenuhnya. Sebagai contoh, saya di rumah pernah menanam cabai, tapi dia tidak bertumbuh dengan baik karena terdapat naungan pohon nangka. Supaya pohon cabai ini bertumbuh dengan baik, berbuah lebat, pohon nangkanya itu harus dipangkas atau dihilangkan, sehingga cahaya matahari bisa secara optimal menerangi atau memberikan nutrisi kepada pohon cabai ini. Orang percaya dalam perjalanan iman mereka tidak tumbuh secara optimal karena masih ada bayang-bayang masa lalu di dalam hidupnya. Ada trauma masa lalu, ada ketakutan-ketakutan tertentu dalam kehidupannya. Ada rasa takut, rasa kecewa, ikatan dosa, intimidasi roh jahat, takut kena kuasa sihir, takut kena kuasa santet, dan lain sebagainya. Hal seperti ini semacam bayangan yang membuat orang percaya tidak bertumbuh, dan akhirnya orang percaya ini terus hidup di dalam rasa takut dan tidak bebas. Roh Kudus bekerja dengan memberikan orang percaya kuasa. Ketika percaya ada Roh Kudus dalam hidup, seharusnya orang percaya itu punya keyakinan dan iman, tidak lagi terbelenggu dengan trauma masa lalu, rasa takut, rasa kecewa, atau juga intimidasi dari kuasa kegelapan, takut akan kena santet, kena dukun, dan lain sebagainya. Karena roh di dalam orang percaya lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Roh Kudus bekerja dengan memberikan orang percaya kuasa untuk menang dan bertumbuh secara optimal. Biarlah firman ini menolong kita untuk yakin bahwa Roh Kudus memberikan kita kemampuan, kekuatan, kuasa untuk menang, tetapi juga untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur karena kami diberikan lagi nasihat dan dorongan dari firman Tuhan, supaya kami hidup bertumbuh secara optimal di dalam iman. Tidak lagi dibayangi oleh rasa takut, trauma, kekecewaan, dan berbagai macam intimidasi dari kuasa kegelapan. Berkat-Mu dan anugerah-Mu atas setiap jemaat semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.